Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai operasi matriks yang meliputi penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Penjumlahan matriks. Dua matriks misalkan A dan B dapat kita jumlahkan jika ordonya sama. Penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Contoh soal. Diketahui matriks A yang ini dan matriks B yang ini. Tentukan A ditambah B. Penyelesaian. A ditambah B berarti A yang di kiri lalu B yang di kanan. Kita hitung elemen-elemen matriks yang seletak. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Lalu bagaimana jika ditanyakan B ditambah A? B ditambah A berarti yang di kiri ini matriks B, lalu yang di kanan ini matriks A. Jadi urutannya kita tukar. Nih, 3 ditambah 1 hasilnya 4. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 4 ditambah 1 hasilnya 5. 8 ditambah 5 hasilnya 13. 2 ditambah 7 hasilnya 9. Apakah A ditambah B sama dengan B ditambah A? Ingat syarat dua buah matriks itu sama apabila ordonya sama dan setiap elemen yang seletak itu sama. Kita lihat ordonya nih, yang ini dan yang ini. Ordonya sama-sama 2 dikali 3. Lalu kita lihat elemen-elemennya samakah? Pada baris pertama 4, 4, 3 sama. Lalu pada baris kedua 5, 13, 9 ternyata sama. Berarti benar bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Karena A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka pada penjumlahan matriks berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran. Contoh soal. Ada 3 buah matriks yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C yang masing-masing berordo 2 dikali 2. Pertanyaannya, tentukan A ditambah dalam kurung B ditambah C dan dalam kurung A ditambah B lalu kita tambahkan dengan C. Penyelesaiannya A ditambah dalam kurung B tambah C. Berarti karena yang di dalam kurung adalah B dan C, berarti yang pertama kali kita hitung atau kita operasikan yaitu B dan C. Kalau matriks A-nya kita tulis saja dulu. Nah, seperti ini kita tulis saja dulu. Jadi yang B dan C-nya kita hitung, kita tambahkan. Ini 4 ditambah 2 hasilnya 6. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1. 3 ditambah 6 hasilnya 9. 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, sudah kan? Jadi ini matriks A, yang ini, yang di sebelah kanan ini adalah penjumlahan dari matriks B dan C. Lalu kita hitung 2 ditambah 3 hasilnya 2 ditambah 6 hasilnya 8. 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4 ditambah 9 hasilnya 13. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Selanjutnya ini dalam kurung A ditambah B berarti A dan B dulu yang kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6. 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 1. 4 ditambah 3 hasilnya 7. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Dan yang di ujung ini adalah matriks C, tinggal kita tulis. Nah, kita tulis lalu kita jumlahkan dengan penjumlahan dari matriks A dan B. Hasilnya 8, 4, 13, dan 5. Apakah
matriks A ditambah dalam kurung B tambah C dan sama dengan A ditambah B ditambah C, ternyata setelah kita hitung, setelah kita operasikan, hasilnya sama. Nah, karena sama berarti pada penjumlahan matriks berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi yang ini kan asalnya di sebelah kiri B dan C yang kita kelompokkan. Setelah itu yang di sebelah kanan ini A dan B yang kita kelompokkan. Jadi yang manapun yang kita kelompokkan hasilnya tetap sama. Sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Jika A, B, dan C adalah matriks yang berordo sama, pada penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Itu A ditambah B ini sama dengan B ditambah A. Jadi posisi A dan B walaupun tertukar, hasilnya akan tetap sama apabila kita jumlahkan. Lalu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi ini yang di sebelah kiri sama dengan kan B dan C yang kita kelompokkan atau kita hitung pertama kali. Lalu yang di sebelah kanan sama dengan A dan B yang kita kelompokkan atau kita jumlahkan terlebih dahulu. Ternyata walaupun beda mengelompokannya, hasilnya tetap sama. Lalu ini matriks identitas penjumlahan, yaitu matriks O atau matriks 0. Kenapa matriks O ini disebut matriks 0? Kenapa matriks O ini disebut dengan matriks identitas? Karena apabila suatu matriks kita jumlahkan dengan matriks 0, maka hasilnya kembali pada si matriks itu sendiri. Lalu ini inverse penjumlahan matriks A adalah negatif A. Inverse ini artinya adalah lawan. Lawan matriks A adalah matriks negatif A. Kenapa disebut lawan? Karena apabila kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah matriks 0. Nah, kalau terakhir ini adalah sifat penjumlahan matriks pada transpos. Yang ini artinya penjumlahan dari matriks A dan B, setelah kita jumlahkan baru kita transposkan. Ternyata hasilnya itu sama saja apabila masing-masing matriks A dan matriks B kita transposkan dulu lalu kita tambahkan, ternyata hasilnya itu sama saja. Nah, ini seperti ini yang inverse penjumlahan. Yang ini matriks A-nya, sedangkan negatif A ini adalah inverse-nya, di mana tanda setiap elemennya itu lawannya. Jadi tandanya berbeda. Misalnya ini kan positif 2, berarti ini tandanya negatif. Ini 3 positif, berarti tandanya jadi negatif, dan seterusnya. Pengurangan matriks. Dua matriks, misalkan A dan B, dapat dikurangkan jika ordonya sama. Pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Berarti prinsip pengurangan ini sama saja dengan penjumlahan tadi. Ordonya harus sama dan elemen-elemen yang dikurangkan itu adalah elemen yang seletak. Nah, A dikurang B, matriks A dikurang matriks B artinya sama saja dengan A ditambah negatif B, di mana negatif B ini adalah lawannya atau inverse dari matriks B. Contoh soal. Diketahui matriks A yang ini dan matriks B yang ini. Tentukan A dikurang B dan B kurang A. Penyelesaian A dikurang B, berarti yang di kiri adalah A dan yang di kanan adalah B. Negatif 1 kurang 4 hasilnya negatif 5. 5 dikurang negatif 3 hasilnya 8. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Negatif 7 dikurang 8 hasilnya negatif 15. Lalu B dikurang A. 4 dikurang negatif 1 hasilnya 5. Negatif 3 dikurang 5 hasilnya negatif 8. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. 8 dikurang negatif 7 hasilnya 15. Nah, pertanyaannya apakah ada A dikurang B itu hasilnya sama dengan B dikurang A? Ternyata setelah kita hitung
hasilnya berbeda. Nih, berlawanan tanda. Hasilnya berbeda. Berarti sifat komutatif pada penjumlahan matriks tidak berlaku pada pengurangan matriks. Contoh soal cerita. Perhatikan tabel peminjam buku yang dibedakan atas jenis kelas siswa sebagai berikut. Ini tabel siswa kelas akuntansi dan ini tabel siswa kelas perkantoran. Berapakah jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan yang meminjam buku kategori fiksi? Kerjakan dengan konsep operasi matriks. Pertama, kita lihat dulu kata kunci yang ada di soal. Di soal tertulis jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dari sini kita tahu operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Laki-laki dan perempuan di sini artinya kita harus menjumlahkan siswa laki-laki yang ada di kelas akuntansi dan di kelas perkantoran. Jadi laki-laki yang ada di kelas akuntansi kita jumlahkan dengan laki-laki yang ada di kelas perkantoran. Demikian juga dengan yang perempuan, kita jumlahkan yang perempuan di kelas akuntansi dengan kelas perkantoran karena di soal tidak merujuk pada kelas tertentu. Berarti semua kedua kelasnya kita jumlahkan. Lalu ada kata kunci yang lain, buku kategori fiksi. Kategori fiksi di tabel ada pada baris pertama nih. Pada baris pertama berarti nilai untuk non-fiksi ini tidak usah kita perhitungkan. Yang kita butuhkan untuk menghitung hanya nilai di baris pertama saja. Lalu penyelesaian. Nah, permisalannya kita misalkan A sebagai matriks siswa kelas akuntansi dan P kita misalkan sebagai matriks siswa kelas perkantoran. Karena nanti yang kita jumlahkan kan kelas akuntansi dan juga kelas perkantoran, makanya A itu kelas akuntansi dan P kelas perkantoran. Nah, matriks A nilai yang kita ambil kan yang baris pertama ini 47 dan 65. Lalu di matriks P nilai yang kita ambil juga pada baris pertama 21 dan 27. Lalu kita jumlahkan matriks A ditambah matriks P. Ingat yang kita jumlahkan adalah yang seletak. 47 tambah 21 hasilnya 68. 65 ditambah 27 hasilnya 92. Jadi, jumlah siswa laki-laki yang meminjam buku kategori fiksi adalah 68. Dan jumlah siswa perempuan yang meminjam buku kategori fiksi adalah 92. Nah, sesuai dengan yang ada di soal. Jadi, nilai-nilai yang seletaklah yang kita jumlahkan. Sekian video pembahasan kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.